saya akan menjelaskan mengenai doping darah. Nih, doping merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga. Doping adalah salah satu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Pada banyak kasus doping, darah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dan dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot juga meningkat. Jadi hal ini menyebabkan performa dan stamina itu agak meningkat, dan doping darah ini dilarang oleh International Olympic Committee dan organisasi olahraga lainnya. Secara umum ada 3 doping darah, yaitu transfusi darah, injeksi eritropoietin, dan injeksi sintetis. Yang pertama itu transfusi darah. Transfusi darah sebenarnya adalah praktek medis untuk menggantikan darah yang hilang karena kecelakaan atau operasi, ataupun memberi sel darah yang rendah karena anemia atau gagal ginjal. Namun peningkatan atlet ada 2 jenis ini, yakni autologous transfusion dan yang menggunakan darah atlet sendiri yang diambil lalu disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Jenis transfusi darah yang kedua adalah homologous transfusion. Penggunaan darah orang lain yang memiliki golongan darah yang sama. Jadi doping ini bisa dideteksi, namun sejak tahun 2004 dalam Olimpiade musim panas di Athena, Yunani itu sudah dipakai. Nah, yang kedua ada injeksi EPO. EPO adalah hormon yang diproduksi di ginjal dan berfungsi mengatur produksi sel darah merah. Dalam praktek medis, injeksi EPO diberikan untuk menstimulasi produksi sel darah merah, dan tes darah urin ini bisa mendeteksi EPO sintetis. Jadi EPO berada dalam tubuh dalam waktu singkat. Meski dampaknya jangkanya panjang, ini agak sulit dia mendeteksinya. Lalu ada yang ketiga, yaitu pembawa oksigen sintesis. Ini dia menggunakan zat kimia yang punya kemampuan membawa oksigen. Dalam dunia medis ini risiko infeksi darah ini agak tinggi dan bisa mencari donor yang sesuai. Para atlet juga menggunakan pembawa oksigen sintetis ini untuk mencapai performa maksimal dengan meningkatkan oksigen dalam darah. Jadi tes untuk mengetahui praktek doping ini juga sudah tersedia sejak 2004. Dalam proses prosedur tes doping ini sebenarnya tidak hanya dilakukan saat kompetisi, tetapi juga saat tidak berkompetisi. Ada petugas yang akan mendatangi rumah atlet misalnya untuk mengambil contoh darah, tetapi bisa para atlet kabur atau bersembunyi dari para petugas karena mereka juga takut ketahuan. Karena itu kan resikonya bisa kayak dihukum atau didiskualifikasi atau tidak mengikuti pertandingan sekaligus. Jadi efek doping darah ini menyebabkan level plasma potasium dalam level berbahaya, meningkatnya tekanan darah serta gejala mirip flu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai doping darah.